Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktikum sederhana kimia menggunakan buah apel. Tujuan praktikum kali ini untuk mengetahui reaksi yang menyebabkan perubahan warna pada buah apel. Reaksi kimia adalah suatu reaksi antara senyawa kimia atau unsur kimia yang melibatkan perubahan struktur dari molekul yang umumnya berkaitan dengan pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Ciri-ciri reaksi kimia yaitu terbentuknya endapan, terbentuknya gas, terjadinya perubahan warna, serta terjadinya perubahan suhu dan temperatur. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Setiap reaksi redoks terdiri atas reaksi-reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan bilangan-bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi itu sendiri didefinisikan sebagai muatan yang dimiliki suatu atom jika seandainya elektron diberikan kepada atom lain ke elektron negatif yang lebih besar. Redoks yang dihubungkan dengan terjadinya perubahan warna lebih sering daripada yang diamati dalam asam dan basa. Perubahan reaksi redoks harus disetimbangkan dari muatan dan segi materi. Penyeimbangan materi biasanya dapat dilakukan dengan mudah, sedangkan penyeimbangan muatan agak sulit dilakukan. Karena itu, perhatian harus dicurahkan pada penyeimbangan muatan-muatan yang berguna untuk menentukan faktor stikiometri. Menurut batasan umum, reaksi redoks adalah suatu proses serah terima elektron antara dua sistem redoks. Nah, lalu bagaimana sih hipotesis yang kami buat atau jawaban sementara yang kami buat dalam praktikum kali ini? Nah, penyebab buah apel berubah warna menjadi kecoklatan dan yang tidak berubah warna menjadi kecoklatan yaitu disebabkan oleh vitamin atau enzim dalam buah apel yang terkontaminasi oleh oksigen, dan yang tidak berubah warna dikarenakan oleh buah jeruk yang dilumurkan pada buah apel. Nah, karena buah jeruk ini mengandung asam sitrat yang berfungsi sebagai antioksidan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan praktikum sederhana. Nah, di sini sudah tersedia yaitu pisau, buah apel, jeruk nipis, 2 gelas yang berisi air, dan 1 gelas yang tidak diisi dengan apa-apa. Ketiga gelas tersebut diberi label nama. Belah jeruk nipis menjadi 2 bagian, lalu masukkan perasan air jeruk nipis ke dalam gelas pertama. selanjutnya kupas apel dan potong menjadi 4 bagian. Potongan apel yang pertama kita masukkan ke dalam gelas pertama. Potongan kedua kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air biasa. Dan potongannya apel yang ketiga kita masukkan ke dalam gelas tanpa apa-apa. Langkah keempat yaitu amati perubahan warna pada apel pada menit ke-40. Pembahasan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan dapat dibandingkan hasilnya, dan timbullah pertanyaan, mengapa apel yang dilumuri oleh air jeruk tidak berubah warna, sedangkan yang dicelupkan ke dalam air dan tidak mendapat perlakuan apa-apa berubah warna? Nah, potongan buah apel yang dicelupkan dalam air dan tidak dilumuri oleh apa-apa, nah, potongan buah apel ini akan berubah kecoklatan dikarenakan mengalami reaksi oksidasi. Dalam buah apel terdapat enzim polifenol oksidase yang dengan cepat mengoksidasi senyawa fenol yang terdapat pada jaringan buah apel menjadi oquinon, dari tidak berwarna menjadi
kecoklatan. Nah, proses oksidasi yaitu proses udara yang beroksidasi dengan buah apel yang menyebabkan perubahan warna tersebut, dan pencoklatan di buah apel ini termasuk pencoklatan enzimatis. Dan juga pada potongan buah apel yang dicelupkan di dalam air juga mengalami hal yang sama. Selain merubah warna buah apel, juga akan berubah cita rasanya. Dan yang dilumuri oleh jeruk nipis itu tidak berubah warna karena air jeruk mengandung asam sitrat yang merupakan antioksidan yang efektif. Selain jeruk nipis, bisa juga menggunakan lemon ataupun buah nanas karena buah-buahan tersebut mengandung asam sitrat. Dari percobaan yang telah kami lakukan, adapun hasil pengamatan kami sebagai berikut. Buah apel 1 atau buah apel yang ditetesi jeruk nipis. Setelah diamati selama 40 menit, daging buahnya yang masih berwarna putih dan cita rasanya segar ketika dimakan. Buah apel 2 yang dicelupkan dalam air. Buahnya sedikit berubah kecut dan berbeda dengan buah apel alami. Buah apel 3, buah apel yang tidak mendapat perlakuan apa-apa. Daging apel 3 cenderung berwarna kecoklatan dan kecut atau tidak lagi segar. Rasanya pun sedikit agak sepet atau kurang sedap. Kesimpulan data penelitian. Proses oksidasi yaitu proses udara oksigen yang beroksidasi dengan buah apel yang menyebabkan perubahan warna pada daging buah apel. Oksidasi juga merubah cita rasa pada buah apel menjadi kurang sedap dibanding buah apel yang masih segar, dan air pada buah apel yang menjadi kadar penentu cita rasa dari buah apel tersebut sedikit berkurang. Saran: gunakan penelitian ini sebaik mungkin dan ambil ilmu yang bermanfaat dari video ini. Jika berminat atau penasaran dengan penelitian kami, cobalah buktikan dan praktekkan sendiri. Dan hasil penelitian ini juga bisa dipraktekkan oleh Anda sendiri. Laporan hasil praktikum kami cantumkan dalam deskripsi di bawah. Semangat untuk semuanya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.